Pasti bermakna, pasti berfaedah. Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Balik lagi di podcast Syar'i Al-Furqan TV. Tentunya kita akan membicarakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang berharap ingin memberikan manfaat untuk Anda semua dan bisa kita ambil faedahnya. Kali ini spesial sekali, Al-Furqan TV kedatangan tamu, Masya Allah, jauh-jauh dari Surabaya ya. Jadi Ana pertama kali mengetahui beliau ini dari event Syariah Fair di Surabaya kemarin ya. Ya, salah satu Ana bilang, Ana sempat itu bertanya-tanya apa sih ini gitu kan, studio satu jari ya kan. Kalau Ana lihat apakah dia itu hanya studio foto atau bagaimana gitu loh. Tapi ternyata ditelisik lebih dalam, ternyata di bot-bot itu tuh ada customernya. Nah, Masya Allah, ketemu juga kemarin ada Pak Eko di LGR dan sebagainya. Nah, alhamdulillah saat ini Anda bersama dengan ownernya Studio Satu Jari, Mas Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali antum kesini ya? Masya Allah, pertama kali nih. Masya Allah. Jadi dari Surabaya kemarin tadi kena sempat macet dikit ya? Iya, ya, biasalah pagi-pagi. Betul, pagi-pagi dan itu memang tempat-tempatnya macet tuh Mas. Masya Allah. Tapi lancar alhamdulillah antum sampai sini. Tapi bicara soal Studio Satu Jari ini bagi Ana unik ya Mas ya. Unik dalam arti dari namanya aja kita udah melihat, oke, kita yang Ikhwan udah kenal sunnah nih, Satu Jari itu mindset kita sudah tahu lah arahnya ya kan. Alhamdulillah antum juga sudah ngaji ya Mas ya. Nah, sekarang ini kita lihat antum bikin agensi digital marketing nih. Anda kemarin juga sempat baca-baca beberapa portofolio Instagram, web dan sebagainya, itu luar biasa. Apalagi beberapa Ikhwan-Ikhwan kita juga antum melayani juga ya, seperti LGR, Alhamdulillah. Surabaya Mengaji juga, dan juga masjid juga ya kalau nggak salah ya. Masjid Al-Akbar Sorong. Al-Akbar Sorong. Oke. Nah, ini kan unik ya sebenarnya, Masya Allah nih. Jadi antum nih tidak hanya mungkin terfokus di dunia bisnis, tapi juga ada sisi yang memang antum ingin bantu juga untuk menaikkan lah, bahasanya seperti itu. Oke, berbicara Studio Satu Jari, ini kan berarti seperti agensi digital marketing ya Mas Kurniawan, bisa dibilang seperti itu nggak? Iya, kalau era-era sekarang memang bahasanya digital marketing ya. Ya, betul. Sebenarnya kalau awalnya gitu, memang dari dulu saya pengennya bikin studio desain. Intinya hanya itu aja. Oke, makanya ada studio di depan itu ya. Iya, studio desain. Kemudian karena kita mengikuti zaman juga kan, betul. Karena era-era digital ini juga semakin berkembang. Betul. Kemudian sudah mulai muncul sosial media. Akhirnya jalannya ke arah digital marketing. Ya udah, kita bisa dibilang studio digital marketing bisa juga, tapi saya lebih cocoknya, lebih nyaman kalau ini studio desain, karena yang kita tawarkan juga bukan hanya digital marketing aja, tapi segala konten-konten kreatif, insya Allah kita bisa kerjain seperti itu. Oke. Berarti dari mulai hulu ke hilirnya ya, maksudnya dari mulai foto produk mungkin ya Mas ya, sampai ke menjadi istilahnya sosial media agensinya lah ya, istilahnya mengelola sosial medianya dari brand tersebut gitu ya. Oke, udah berapa lama sih Mas bikin Studio Satu Jari ini? Kalau awalnya itu sebenarnya dari 2018 tuh Ana bikin sendiri. Bikin sendiri itu lama juga ya, 2018 ya? Iya, alhamdulillah lama ya. Udah 5 tahun ya. 5 tahun ya. Oh iya, 2022 sekarang. Ya, hampir 5 tahun betul. 2018 Ana resign dari kerjaan Ana, kemudian bikin studio sendiri, namanya ya, yang sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam agama inilah, sesuai dengan manhaj ini. Bikin sendiri aja lah, namanya Studio Satu Jari kan. Sebenarnya nama Satu Jari sendiri kan, Ana dulu pernah mengikuti ini band-band musik itu, gitu. One Finger Movement. Masya Allah, itu Anda kira logonya Tauhid nih? Iya, salah satunya ada itu juga. Karena Satu Jari ini nggak ada yang punya gitu kan, Anda cari-cari di Google gini. Kayaknya menarik juga nih kita pakai Satu Jari dari One Finger Movement ini. Ya nambah Indonesiakan aja, Studio Satu Jari. Ya udah, anak bikin sendiri, meskipun studio tapi orangnya cuma satu aja.
Cuma Ana sendiri. Alhamdulillah sampai Maret kemarin ada teman yang mau kerjasama dengan Ana. Ya udah kita bikinkan Studio Satu Jari ini lebih punya manajemen, lebih tertata. Pelan-pelan kita tata. Ya alhamdulillah kita punya tim sekarang. Masya Allah. Kalau background antum tuh apa sih, Mas Kurniawan? Kalau kuliahnya multimedia. Jadi tapi penjurusannya ke animasi. Berarti animasi dari dulu antum pegang ya? Iya, memang. Karena jarang juga orang yang suka animasi waktu itu. Di teman-teman itu juga secara skill memang animasi memang agak ribet ya, karena kita harus drawingnya itu harus kuat, basic drawingnya seperti itu. Terus dari seorang konten kreator ya kita katakan, terus sekarang masuk ke dunia digital agency, digital marketing ini. Berarti ada sesuatu yang antum pelajari baru dong di situ, atau ini secara naluri atau secara alur itu dari mulai konten kreator mengikuti apa yang ada di zaman ini antum terapkan di Studio Satu Jari ini, atau gimana tuh Mas? Apa ada yang sesuatu yang antum pelajari di sini? Kalau dari basicnya Ana itu kan lebih ke animasi ya, tapi secara keilmuan desain itu Ana sudah punya. Jadi tinggal Ana kembangkan antara desain grafis ini, kemudian Ana juga tambahkan value itu dengan animasi. Nah, terus ke arah Ana belajar mengenai studio desain. Ternyata di luar itu ada yang namanya brand strategy. Branding strategy itu ternyata di luar sudah mulai berkembang. Nah, di Indonesia ini Ana bilang, wah ini jadi value khusus ini. Ana tingkatkan dan ya itu brand strategy itu yang akhirnya 2 tahun 3 tahun ini Ana pelajari untuk menambahkan value lagi di Studio Satu Jari ini. Itu yang hal baru yang Ana pelajari. Antum kan juga sempat ini ya, katanya informasinya sempat melalang buana lah ke Batam, ke Jogja juga dan sebagainya. Itu apa yang antum dapatkan dan pelajari di masa-masa istilahnya tuh merantau lah kita katakan. Ya, di Batam dulu lah. Di Batam apa sih yang antum dapatkan saat itu, kerja di mana dan bidang apa yang antum di sana tuh? Karena kan memang di waktu kuliah itu kan Ana penjurusannya udah animasi ya. Jadi Ana coba cari studio-studio animasi di Indonesia. Itu kira-kira apa aja sih studio animasi di Indonesia? Kontaknya ada open hiring dari Studio Batam, Infinite Frameworks, IFB. Nah, pada saat itu di tahun 2005 itu ada film 3D animasi pertama layar lebar, yaitu dari Infinite Frameworks itu, IFB. Wah, ini ada lowongan nih. Coba aja gitu. Alhamdulillahnya Ana diterima di sana. Kemudian sebagai animator, ya udah Ana di sana sebagai animator animator sama layout kamera, blocking karakter segala macam di situ. Ya itu di industri animasi yang servisnya itu dari luar, dari Irlandia, Prancis, sama Kanada. Ya alhamdulillah di situ Ana banyak belajar sih secara manajerial, secara skill, secara soft skill orang-orang luar itu, karena kan kita kerjanya multinasional di sana. Supervisornya juga ada orang bulenya juga orang Irlandia. Ya di balik segala keburukan orang-orang gitu, ternyata secara pekerjaan mereka memang benar-benar ditata. Secara manajemen produksi mereka itu benar-benar secara individu itu ini kamu harus gini itu yang saya lihat di kita di orang-orang Indonesia, apalagi teman-teman desainer itu yang Ana kenal itu kurang di situnya. Wah ini bagus banget ini. Itu alhamdulillah Ana sudah 3 tahun itu belajar banyak di Batam itu. Tahun berapa dulu? 2010. Berarti kita katakan di tahun sebelumnya atau di tahun 2007 kan, berarti kan masa-masa antum kuliah tuh Mas ya? Iya benar. Aku bertanya, di saat tahun itu kuliah multimedia, yang mana sekarang ini Masya Allah multimedia tuh begitu sangat sangat digandrungi lah, apa-apa semua multimedia. Dulu di saat kuliah di tahun segitu dengan ambil multimedia itu ada keraguan nggak di sisi antum dulu tuh Mas? Kalau dari awal SMA Ana memang suka gambar sih. Dari kecil memang suka gambar. Jadi pengennya masuk ke desain grafis. Waktu itu kan 2004 di kafe kita kenal. Ya di kafe. Di kafe desain komunikasi visual.
Itu 2004 itu bapak itu pengen anak pokoknya kuliah S1. Anak cari di Surabaya itu ada ITS, DKV, UMDes kan, ujian masuk Dispro kalau salah namanya apa. Pokoknya intinya desain itu lah. Dispro itu sama satunya apa ya? Satu lagi ya. Anda nyarinya informasi karena masih berkaitan dengan komputer, tapi nggak ada desainnya sama sekali. Karena bapak pengennya S1 gitu loh. Yang penting S1. Kadarullah uangnya yang di apa Stikom ya, ini kan ITS sama Stikom. Yang Stikom itu yang sistem informasi. Uangnya di Stikom itu masuk dulu, udah masuk dulu. Sedangkan yang di ITS itu kan tesnya terakhir-terakhir. Wah ini kalau yang di Stikom mana sudah bayar, habis itu Anda juga ikut yang di ITS. Kalau semisal yang di ITS nggak lulus, Anda tinggalkan yang di Stikom, Anda nggak kuliah. Ya udah mau nggak mau, ya udahlah Stikom aja lah, Bismillah. Yang di ITS cuma ikut tes gambarnya aja. Gitu. Ya udah ikut tes gambar, udah kadung bayar daftaran gitu kan. Anda tes gambar, udah itu kondisi udah diterima di Stikom ya. Ternyata pengumuman anak masuk 10 besar tes gambar UMDes. Ya udah kalau ruwet. Tapi ya tetap akhirnya masuk Stikom. Tapi masuk sistem informasi. Nah, kan anak pengennya di desain tuh. Tetap hobi tetap jalan tuh ya, gambar tuh. 2 semester anak jalan. Kok kayaknya nggak nyaman ya di sistem informasi karena kan coding kan ya. Beda banget dengan kita. Ngobrol sama bapak. Akhirnya alhamdulillah anak dimarahin. Ya pengen pindah jurusan. Pengen pindah jurusan. Ya udahlah, biar gampang sama-sama Stikom aja deh. Tapi dari S1 D3. Di Stikom cuma ada D3 multimedia. Ya udah alhamdulillah anak D3 multimedia. Tapi dengan konsekuensinya anak diomelin dulu sama bapak. Berarti berangkat dari sebuah hobi ya Mas ya, sebuah hobi. Memang passion antum dari dulu ke sana, ke arah gambar. Sampailah sekarang di Studio Satu Jari ini. Anda mau bongkar sedikit di Instagramnya Studio Satu Jari nih. Nah, kita akan lihat sedikit. Nah, Anda melihat Instagram antum ya, setelah ketemu kita kemarin, Anda bongkar di Instagram nih kan, Masya Allah nih. Antum memberikan informasi bahwa Studio Satu Jari ini melayani branding identity, motion graphic, sosmed, manajemen, dan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Boleh ceritain dikit deh, SSJ itu atau Studio Satu Jari ini, ini apa aja sih yang ada di situ Mas Kurniawan? Maksudnya apa ini pelayanannya? Pelayanannya, servisnya apa aja tuh? Iya, servisnya. Jadi yang Anda tekankan di sini lebih ke brand strategi dulu, branding. Jadi branding itu bukan cuma sekedar bikin logo aja, tapi kita tetap mengedukasi bahwa branding itu banyak itemnya, seperti itu. Kemudian ada motion graphic itu sebagai konten-konten atau visual identity, salah satu dari branding itu sendiri. Jadi selain kita branding itu kan sebenarnya kita bikin sebuah pondasi, sebuah brand, dari brand core-nya apa, positioning-nya seperti apa, kemudian baru masuk ke visual identity-nya. Visual identity itu banyak, termasuk logo, terus marketing tools, ada motion graphic, social media management, seperti itu. Masya Allah ya, jadi cukup lengkap ya, apa namanya. Coba kita scroll ke bawah nih. Ini beberapa ini kan, maksudnya kerjaan antum kayak. Misalnya kita buka yang apa nih Mas? Animasi ini dulu lah. Ini 55 Coffee nih. Yang tengah tuh. Yang tengah. Ini animasi ya, Mas? Iya, animasi. Ini menjelaskan apa ini Mas Kurniawan nih? Sebenarnya kalau yang ini, konten ini kan kliennya dari Oman. Kliennya dari Oman. Di Oman itu dia sebagai brand agency juga, dan dia punya klien sebuah cafe namanya 55 Cafe. Ini sebagai bentuk kampanye mereka. Ketika mereka punya produk, cupnya itu berupa gambar gambar landscape dari pemandangan hijau-hijau gini. Karena kan di Oman sendiri kan gersang tuh, gersang. gitu kan. Mereka punya ide untuk menampilkan tampilan di cupnya itu berupa pemandangan yang hijau-hijau gitu. Dan ini salah satu bentuk kampanye mereka sebagai konten di sosial medianya 55 Cafe.
Ya, idenya ini sebenarnya dari orang Omannya sendiri. Kok bisa dapat customer orang Oman, Mas? Alhamdulillah, Ana juga nggak tahu. Tiba-tiba WhatsApp Ana. Gitu. Loh, nomor apa ini? Tiba-tiba WhatsApp. Pakai bahasa Inggris juga, bla 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 gini. Ya sempat Ana tanyakan, dan tahunya dari Instagram. Masya Allah, alhamdulillah. Dari Instagram ini terjalinlah kerjasama untuk bikin project seperti ini ya Mas. Oke, coba kita kembali lagi ke sebelumnya, Mas Sofyan. Apalagi ya, coba di scroll ke bawah. Ini coba Anda mau lihat Pak Eko ini. Kayak itu reviewnya Pak Eko itu. Review atas kerja kita. Ini ya, yang ini ya, new product coba. Ini berarti antum ngerjain semua ya, maksudnya dari mulai kayak iklan produknya gitu ya maksudnya. Ini kan sebagai konten ininya new produknya dari LGR, launchingnya itulah, launching produknya. Jadi kita bikinkan videonya. Untuk sosial medianya LGR juga. Gitu. Oke, tanpa musik, tanpa wanita lebih kreatif. Ana mau tanya antum. Oke, kita cukup. Jadi terkait dengan yang ada sekarang ini kan kita antum bekerja dibatasi dengan syariat ya kan. Tadi tanpa wanita, tanpa musik, itu ada kendala nggak dari sisi antum untuk memproduksi yang mengikuti sesuai dengan market sekarang ini? Atau so far misalnya antum menemukan customer antum misalnya yang ada permintaan arah ke sana, antum bisa menolak itu, kira-kira ada kendala nggak sih Mas? Bisa sharing ke kita untuk produksi antum yang sekarang ini, Masya Allah nih, sesuai dengan syariat lah kita. Insya Allah. Jadi awalnya waktu di Jogja dulu di 2017-18 itu kan Ana belajar mengenai konten-konten seperti ini kan. Hukumnya apa aja sih? Ya, alhamdulillah banyak kajian waktu itu kan, media-media YouTube kan banyak di situ. Alhamdulillahnya Ana juga Allah kasih Ana mudah untuk yang tadinya Ana suka ini akhirnya Ana nggak suka itu. Ana orangnya lebih kayak nekat gitu. Jadi apapun yang terjadi ya udah Ana lebih cuek gitu loh, cuek aja. Jadi ketika ada orang yang masuk terus, Pak, tapi kita nggak pakai musik loh, tapi kita nggak pakai gambar wanita segala macam. Udah di disclaimer di awal lah ya. Iya. Oke, terus loh Pak, tapi gini-gini ya, Ana kadang ada rasa takut ini gimana ini gimana ya, tapi nggak apa-apa lah. Apalagi ini masalah surga dan neraka. Ana melakukan ini dosa bahaya, tanggung jawabnya kan lebih besar gitu loh. Jadi tiap kali Ana ada kerjaan, Ana selalu tanyakan ke Ustadz, ada kerjaan Ana tanya ke Ustadz ini gimana karena waktu itu masih kliennya banyak yang umum gitu kan. Jadi ada yang kan menampilkan wanita, ada pakai musik segala macam. Ya itu mungkin kalau dari bebannya itu di situ. Jadi beban kita menyiarkan agama ini kadang apalagi sama orang umum kan mesti agak sungkan, agak gimana gitu. Sering banget sih menemukan klien-klien yang kayak gitu. Loh Mas, kan ada foto waktu itu ini istrinya Kapolres di salah satu di Jawa Timur itu ada. Beliau punya tas batik gitu kan. Tas batik. Terus ini bisa ya bikinkan katalognya. Oh ya bisa Bu, gini. Tapi kita nggak pakai model ya. Loh kenapa Mas? Ya kan produknya yang dilihat kan tasnya Bu. Loh tapi kan kalau justru pakai wanita ini model ini malah dilihat orang lah. Tapi yang dilihat kan bukan tasnya berarti malah orangnya. Oh iya. Tapi alhamdulillah mereka dengan segala ya itu tadi kenapa saya bilang kita tanpa A tanpa B ini kita bisa lebih kreatif. Justru harusnya kita dikasih batasan ini gimana caranya kita bisa menonjol membuat konten yang lebih kreatif. Dan alhamdulillah waktu itu tas itu juga saya bikin foto itu juga dibilang outstanding lah, artinya si klien ini suka. Bagus Mas ya gini ternyata bisa juga gitu. Ya kalau dibilang halangan rintangannya itu ya kayak gitu itu sih. Kalau kita bahas masalah syariat di dalam dunia kreatif ini. Berarti sempat nolak lah, ada beberapa klien yang tetap bertahan seperti itu atau mereka yang mundur. Gitu.
Kalau nolak enggak, monggo kalau mau monggo, kalau enggak masakan. Jadi memang challenge-nya itulah ya, Mas, ya, memberikan penjelasan ke mereka bahwasanya tanpa model yang seperti itu ini tetap menarik kok gitu kan. Terkadang kan orang benar Mas, terkadang memang orang itu suka agak ragu kalau itu tidak mengikuti sesuai dengan yang biasanya gitu, kayak itu cerita masalah tas tadi lah. Lo kan biasanya katalog tas perempuan itu selalu ada modelnya. Sometimes kadang-kadang orang tuh aku ragu nih kalau nggak sesuai, nggak sama dengan yang samping misalnya, yang sebelah dan sebagainya. Tapi itu masya Allah luar biasa. Oke, Studio Satu Jari, Anda mau tahu cara kerjanya ke klien tuh seperti apa antum? Misalnya kita katakan LGR tadi ya, produknya Pak Eko ya, memang kan karena kesibukan beliau Anda memang melihat kayaknya beliau itu tidak concern ke marketingnya. Anda kaget juga, antum bisa mengerjakan gini gimana Pak Eko? Ternyata masya Allah dibantu oleh Studio Satu Jari. Saat ada seorang klien yang datang ke antum, apa yang antum istilahnya tawarkan ke mereka, atau cara kerjanya tuh seperti apa Mas? Maksudnya produknya apa yang harus antum tahu, atau ada beberapa wawancara yang antum lakukan ke mereka gitu gimana? Iya, itu pasti kita ini ya harus sebagai orang yang memberikan solusi ya, sebagai seorang desainer kan itu. Jadi ya ketika orang itu datang ya pasti kebutuhan mereka apa. Misalkan mereka kayak Pak Eko itu kan, oh kita butuh ini Mas, butuh foto, butuh sosial medianya, butuh aktif, optimasi segala macam, atau butuh webnya atau segala macam. Yang pasti kita rinci dulu apa aja nih gini. Ketika sudah paham gini baru kita jelaskan. Oh nanti kita ada batasannya loh gini. Oh ya nggak apa-apa Mas, setuju. Oke. Baru kita kasih harga. Seperti itu aja sih, simpel aja gitu Mas. Berarti ada produk yang memang disampaikan ke antum ya, untuk karena kan di situ antum melayani foto produk juga ya Mas ya. Foto produk sampai sosial media. Berarti antum mengelola sosial media dari klien nih gitu ya. Jadi kapan postingnya, dari mulai misalnya hasil desain antum terus antum posting, bikin headline, caption tuh semua antum kerjakan gitu ya. Iya, itu tergantung dari klien juga sih. Kalau misalkan sosial media ini kan banyak nih, kalau Pak Eko itu kan full dari kita semua. Dari foto produk, video itu kita yang bikin kontennya, kita yang posting, kita yang mengoptimasi kapan harus postingnya, terus kapan kita lakukan giveaway segala macam, itu kan program-programnya itu kan. Ada juga yang ini konten dari kita, dari klien. Jadi kan cuma desainkan sama diposting, udah gitu aja juga ada seperti itu. Kalau bicara masalah sosial media ya. Betul. Insya Allah. Berarti cukup memudahkan juga ya. Maksudnya tuh dalam arti kadang-kadang tuh memang orang itu selaku pengusaha UMKM misalnya kan, kadang-kadang belum terlalu melek masalah digital marketing ya Mas ya, apalagi di dunia sekarang ini memang apa-apa tuh serba digital gitu kan. Sekarang Anda tanya ke Mas Kurniawan, seberapa penting sih Mas Kurniawan digital marketing atau digital agency ini untuk para UMKM kalau menurut antum Mas? Masya Allah ya. Itu kalau Anda bilang memang sangat penting banget, tapi kita harus imbangi juga mengedukasi ke para klien itu, calon customer itu, sosial media ini bukan hanya sekedar kita posting, kita dapat untung, kita dapat cuan, enggak juga. Ini sebagai bentuk salah satu kita membranding, memperkenalkan, biar orang lain, biar audiens mereka, biar calon customer mereka itu tahu, mengingat kita. Teredukasi, terhibur seperti itu. Jadi bukan sekali posting, berapa kali posting kita dapat hasilnya. Enggak, sosial media enggak, tujuannya bukan itu juga. Itu yang untuk edukasi dulu ke calon klien antum. Karena ada juga yang wah Mas, ini kita udah jalan sebulan nih, tapi kalau kita penjualan sama aja loh. Ini tujuannya apa dulu nih sosial media gitu kan. Kalau kita bicara sosial media ini kan Instagram misalkan ya. Itu kan konten ini kan tujuannya apa ya, untuk membranding sebenarnya kan. Tinggal kontennya itu mau edukasi kayak entertainment atau gimana terserah, itu kan intinya kan kita biar customer yang ngelihat, orang lain yang lihat, oh ternyata ini aktif, oh ternyata ini, oh ternyata kontennya ini bermanfaat. Wah, ini aku like lah, ini aku share lah, ini aku follow deh. Nah, bener kan itu akhirnya orang
punya persepsi sendiri. Betul. Misalkan nih Al-Furqon nih kajian-kajian berarti kan punya persepsi. Berarti Al-Furqon TV ini tentang kajian-kajian sunnah seperti itu kan orang jadi ingat gitu kan setiap kali muncul di sosial media mereka. Betul. Jadi orang mengingat Al-Furqon TV itu adalah kajian, orang mengingat LGR itu adalah produksi apa gitu mungkin ya Mas ya. Jadi terbranding lah di sana. Oke, memang ini kan berarti masuk ke brand journey lah ya kita katakan ya. Maksudnya perjalanan dari branding itu sendiri sampai akhirnya yang diharapkan tuh terkonversi ke sales penjualan. Benar. Ya kadang-kadang tuh orang memang suka salah kaprah ya Mas ya. Maksudnya dia mendaftarkan atau menggunakan jasa agensi marketing ini karena berharap besok penjualan kita akan besar gitu loh. Padahal ini sebenarnya bagian dari brand journey dan memang itu tanpa disadari lah ya, kalau mereka melihat brand-brand besar ya yang sudah berkembang sekarang ini pasti melewat namanya brand journey itu tadi. Dia memperkenalkan brandnya, terus bagaimana dia membuat konten yang edukatif di situ, terus sampai bangun toko fisik misalnya, sampai akhirnya ke salesnya itu tadi. Nah itu di posisi itulah sebenarnya yang ada di studio Satu Jari itu sebenarnya kan. Jadi kalau dulu kan kita nggak ada sosial media tuh, kita kenal tuh. Betul. Tapi orang-orang bisa jualan. Medianya apa? Ya iklan-iklan itu, iklan-iklan di jalan kita ngelihat ada iklan pasta gigi apa Pepsodent atau apa itu tampil terus ada di jalan itu dan tiap hari kita lewat situ akhirnya kan ada persepsi ke benak konsumen tuh Pepsodent atau Aqua atau apapun Coca-Cola segala macam, bahkan rokok pun malah lebih banyak lagi gitu kan, sampai orang itu melekat di brand itu melekat di pikiran konsumen. Dan ketika sekarang ada sosial media, orang-orang ya khususnya yang para UMKM yang mungkin baru beranjak ke dunia digital ini kan merasa mereka udah ngeluarin uang, harusnya ada feedback langsung dong gitu. Nah mereka nggak mikir dulu itu waktu ada papan reklame segala macam itu nyewa papan reklame itu berapa juta itu, bisa ratusan juta dan mereka memang ada dana marketing, kan belum tahu juga hasilnya seperti apa gitu kan. Betul yang kadang-kadang suka salah pahami ya kan. Iya benar. Antum belajar branding itu di mana sih Mas? Apakah otodidak atau antum pernah mengikuti kelas? Sementara ini otodidak, cuma referensinya dari web-web luar. Masya Allah. Jadi memang nggak tahu ya, ngelihat kok memang ke Indonesia ini memang kayak nggak tahu orangnya pelit ilmu atau memang nggak pernah ada yang nge-share atau apa. Tapi kok di luar itu, masya Allah sampai detail-detail itu ada. Kita nyari, nggak cuma satu website aja ya, ada 2-3 referensi gitu, macam-macam gitu loh. Ini melengkapi gitu loh, mereka saling melengkapi. Kalau di Indonesia kok nggak ada ya? Ada tapi mungkin bayar. Ada pun ujung-ujungnya, ayo ikuti workshop kami. Oke. Betul itu ya ada dalam unek-unek gue juga selesai. Oke lah, maksudnya ya benar, memang kalau kita mau belajar dari luar ya, YouTube luar tuh memang masya Allah orang-orang luar tuh bagi ilmunya tuh begitu besar gitu lah. Apalagi kita memang butuh yang lebih detail tuh luar biasa. Memang kalau di kita ini ya itu kalau mau lebih lanjut ya kan ada call to action-nya lah. Oke, Mas. Terkait dengan sosial media, ya Ana mau tanya juga. Ini kan kita Al-Furqon TV juga ya sama ya. Ana menganggap sosial media kami Al-Furqon TV itu sama seperti kita jual produk gitu loh. Maksudnya dalam arti produk kita tuh adalah kajian. Produk kita tuh adalah kajian dan di situ memang saat ini kan kita masih organik juga ya. Memang kita nggak masuk ke ads dan sebagainya. Kalau dari Mas Kurniawan, sebenarnya treatment untuk kita membangun sosial media itu apa sih yang selalu antum tips dari antum tuh yang supaya sosial media kita, ya siapa sih yang nggak pengen sosial media kita tuh followersnya banyak gitu kan, terus bergunalah untuk orang dan sebagainya. Kalau antum punya tips tuh gimana sih Mas Kur? Kalau Ana pribadi bilang tips itu seolah-olah Ana sudah ahli ya. Takutnya karena follower Ana juga masih sedikit. Oke. Ya kan baru bangun ya.
Jadi kalau yang Ana pelajari, misalnya sampai hari ini itu ya tadi banyak ilmu-ilmu yang dari orang-orang luar itu yang bagiin itu, masya Allah. Tipsnya itu sosial media itu asalkan kita sering berbagi, sering sharing, itu insya Allah banyak ini ya, apa namanya, bukan banyak juga ya. Artinya itu salah satu jalan untuk kita punya pengikut segala macam. Kedua, kontennya ini harus bermanfaat. Jadi bermanfaatnya dalam arti bukan hanya edukasi, ada hiburan, edukasi, entertain, sama satunya itu apa gitu, Anda lupa itu. Satunya itu. Dan itu tadi sama konsistensi. Ya, nah, konsistensi itu yang penting, dan itu yang kita bantu para UMKM yang mereka nggak punya waktu, karena konsistensi ini susah, susah banget. Betul. Jadi misal dalam sehari kita harus story ini harus berapa kali, kita harus punya jadwal dari manajemen pribadi kita itu. Kalau misalkan kita bentuk personal branding ya, wah ini tiap hari ini aku harus berapa kali story nih, aku harus konten apa aja nih, aku bikin jadwal, bikin konten di hari apa nih untuk dalam satu pekan. Itu yang kadang konsisten itu yang susah di kita jalanin. Ya itu sih kalau Ana bilang dari situ yang Ana pelajari. Antum gak stres tuh setiap hari mikirin konten orang, mikirin sosial media, gue mau ngasilin apa lagi, gue mau bikin apa lagi, itu berat gak sih dari sisi apa udahlah gue enjoy nih pekerjaan gue gitu loh, Mas? Kalau sampai sekarang alhamdulillah masih enjoy. Kalau baru kepikir berat nggak ya? Oh iya ya benar juga ya. Kayaknya kalau dibilang berat sih enggak, karena apa ya? Kita kerjanya emang untuk itu ya, untuk menghasilkan cuan dari situ. Betul. Kalau kan kita nggak melakukan itu, kita ketinggalan sama yang lain. Iya kan? Betul. Jadi artinya juga semacam apa ya? Tuntutan juga ya, kayak gitu. Mungkin nggak tahu lagi, mungkin 3-5 tahun ke depan ada apa lagi, mungkin nggak tahu ya. Kita harus juga belajar itu lagi kan. Benar, karena behavior orang setiap mungkin di sosial media terus berubah ya, Mas. Iya benar. Bahkan kemarin saya baca artikel itu ke tahun 2023 ini atau nggak tahu berapa tahun lagi atau itu bakal bergeser. Jadi Instagram ini sudah mulai bukan Instagram ya, sosial media ini udah mulai dikurangi untuk sisi penjualan marketing, malah kembali ke email marketing. Katanya gitu. Loh, kok email marketing ya? Kita juga jarang emailnya jarang gitu kan. Wah, ini nggak tahu lagi ya. Makanya tuh yang antum bilang kan tiap mungkin ada apa ya, habit-habit orang itu pasti berubah-ubah kan. Apalagi teknologi segala macam itu berubah. Ya Allah alam. Itu juga yang kita harus siap. Ada ilmu baru ya harus tetap kita pelajari biar kita tetap hidup kayak gitu kan. Makanya itu banyak UMKM yang mungkin dulunya nggak melek masalah digital, akhirnya wah ini karena banyak Instagram, aku harus ikut gitu. Ya itu. Memang kalau ingin usaha dia itu sustainable ya, maksudnya bisa mengikuti zaman dan bertahan dan growth di situ, memang mau nggak mau dia harus terjun ke dunia digital marketing. Ya Mas. Masya Allah. Terkait ini Mas Kurniawan, kalau menurut antum sekarang ini kan banyak ya orang yang membuat sosial medianya itu supaya nampak banyak followersnya, dia beli followers dan sebagainya, ya kan? Ya walaupun kita tahu lah, kira engagementnya juga nggak ada, followersnya kosong gitu. Nah, kalau menurut Mas Kurniawan dengan seperti itu gimana Mas Kur? Ada berapa pandangan dari Ana itu, ya Ana juga tanya-tanya sama ustadz-ustadz itu kan. Tergantung tujuannya dulu. Nah, followers gitu kita beli itu untuk apa? Bahkan untuk biar kita dilihat orang itu, wah itu followernya udah banyak nih, berarti ini udah pro. Betul. Tapi kita nggak tahu mereka beli apa nggak tahu kan. Terus kemudian baru-baru ini Ana baca ternyata beli follower itu mereka menggunakan semacam endorse, jadi influencer. Yang kita itu nggak tahu influencer seperti apa. Kalau dari sisi influencer gitu, maksudnya apa ya? Sama aja kayak kita nyewa influencer untuk apa? Mengiklanin produk kita, kan sama kayak gitu. Betul. Wah, berarti boleh dong. Jadi ada dua pandangan kayak gitu. Ada juga yang kalau misalkan kita kaitkan dengan penjualan, ada juga satu teman juga punya usaha apparel fashion gitu. Dia banyak banget ini followersnya. Banyak banget, 30 ribuan sampai berapa puluh ribu gitu. Tapi kenyataannya apa? Mereka tutup. Saya sempat bilang ke Pak Eko itu LGR, tuh Pak, kita sempat
ini gimana mau beli follower dah atau saya Pak tahan dulu ini kayak ragu-ragu ini Pak. Pak Eko. Terus tahan dulu Pak. Ada ini contohnya ini Pak, si A ini mereka punya follower banyak Pak, tapi akhirnya bangkrut Pak. Jadi follower banyak itu nggak maksudnya nggak relasi juga dengan penjualan gitu. Jenengan punya follower cuma 2.000, tapi jenengan tiap hari ada penjualan terus Pak, dan itu ada profit. Nah itu gimana Pak? tinggal kita berpikir aja. Betul. Ya kalau mau pakai follower yang beli follower, kalau ketika sempat ada 2 kali 3 kali itu lihat iklan tuh beli follower, tapi mereka menggunakan influencer. Artinya ya sama kayak kita itu nyewa influencer untuk jualin produk kan. Oh kalau gini ya boleh sama aja kan, karena iklan kita bayarin orang gitu. Ya itu tadi atau mau organik aja gitu tanpa harus beli influencer. Sebenarnya itu aja sih. Dan kalau yang dulu kan sempat beli follower, beli like itu walau alam. Karena nggak tahu, tergantung niat juga. Misalkan mau dilihat followernya banyak biar kelihatan nggak tahu juga. Anda juga pernah pelajari terkait dengan influencer ya Mas Kurniawan. Jadi kita juga percuma gitu loh menyewa seorang influencer semisal Raffi Ahmad lah yang kita katakan dengan MM-an itu, tapi ternyata sosial medianya dia tuh tidak responsibel gitu loh. Dalam arti benar. Saat ada orang yang bertanya-tanya produknya, dijawabnya lama lah, atau CS-nya jutek lah ya kan. Nah, itu kan juga akan nggak sinkron lah, maksudnya nggak seimbang gitu loh. Nah, apakah Studio Satu Jari itu juga melayani customer service juga bagi orang yang mau bertanya-tanya gitu, Mas? Kalau sampai bertanya kayak gitu enggak. Kita hanya sekedar komen-komen yang umum aja, tapi ketika ada yang detail ke produk, kita arahkan ke admin yang sebenarnya. Jadi kita kabari ini ada yang ini nih, ada yang menanyakan produk nih, tolong dibalas sendiri gitu. Jadi ada komunikasi seperti itu. Oke. Betul. Ini Anda saking asiknya kita ngomong sosial media, Anda belum bahas lebih lanjut tentang ini Mas, tentang apa namanya animasi nih. Masya Allah. Ini kan salah satu animator nih ya kan. Kemarin juga di Syariah Fair antum kan dengan animatornya Nusarara siapa Mas Boni. Kreatif direkturnya. Ya. Kreatif direktur berarti bukan konten kreator ya? Apa tuh kalau kreatif director? Kreatif director itu orang yang bagian kreatif dalam bikin film itu. Jadi semisal ceritanya seperti apa, karakternya seperti apa. Ya dari sisi kreatifnya itulah, entah dari visualnya, entah dari visualnya, jalan ceritanya, segala macam itu. Eksekutornya konten kreatornya gitu ya. Animator. Kalau konten kreator kan lebih ke sosial media. Iya sih. Orang yang mengonten, konten ya. Animatornya maksudnya. Bicara soal animasi, Mas Kurniawan. Ini kan bagian dari hobi antum ya, menggambar sampai dengan animasi. Di zaman sekarang ini seberapa penting sih animasi gitu loh, Mas? Maksudnya kita kan di benak kita tuh animasi kartun. Bener nggak persepsiku seperti itu? Coba Mas Kurniawan. Secara orang awam iya. Kita animasi kayak film Doraemon tuh. Ada animasi 3D. Bedanya sama Doraemon apa Pak? Beda Pak. Kalau animasi 3D itu Upin Ipin, kan beda tuh sama Doraemon. Betul. Kalau persepsi orang awam kayak gitu sih. Jadi orang bilang animasi, kita nangkapnya ya film kartun. Dan seberapa pentingnya animasi itu merupakan salah satu media kayak pintu lain lah dalam kita membuat sebuah konten, membuat sebuah campaign atau iklan. Yang kita tahu kan live shoot, kita pakai kamera segala macam. Dan animasi ini sebenarnya lebih luas, bukan hanya animasi yang kartun aja atau yang 3D aja. Animasi lebih ada mix media. Mix media itu artinya kita bisa menggunakan kamera, terus namanya stop motion. Stop motion. Yang kamera difoto satu-satu terus gerakin. Jadi itu juga animasi ya? Itu termasuk animasi. Berarti bukan kartun kan itu? Bukan. Jadi nah itu. Ada juga yang kombinasi antara live shoot kamera dengan grafis-grafis yang digerakkan. Jadi seolah-olah kan di sini macam ada kayak hologram, kayak film Iron Man gitu kan. Itu masuk animasi. Jadi animasi sebenarnya kan istilah animasi itu kan sebuah gambar yang bergerak, hampir sama kayak film sebenarnya. Kalau film direcord dengan menggunakan kamera. Frame-nya itu kan dulu kan film itu kan. Karena diputar 24 fps, 25 fps makin cepet ya terasa
kayak gerak. Smooth ya. Nah kalau animasi dulunya animasi itu digambar. Ya. Kalau kamera itu ngerekam, kalau ini kita gambar di scan satu-satu. Oke, ya benar kayak harusnya kayak kertas gitu. Kayak kan? flip book Ya, gitu flip kan. book gitu. Kayak gitu. Itu asal mulanya kayak gitu. Jadi hampir sama konsepnya. Cuma medianya yang media pengambilannya yang berbeda. Kalau kita gambar, kalau sekarang ada 3D kita kayak bikin di komputer. Tapi dengan cara bikin sesuatu yang bergeraknya itu di komputer. Jadi rendering itu namanya. Kayak Blender gitu-gitu ya misalnya. Ya softwarenya seperti itu. Kalau Mas Kurniawan tuh lebih ke gambar tangan atau lega animasi ke software, Mas? Hampir dua-duanya? Semuanya. Jadi kayak stop motion juga. Jadi alhamdulillah anak memang suka yang eksperimental gitulah. Jadi memang basicnya memang harus menggambar karena kebanyakan teman-teman animator itu dia bisa 3D animasi, tapi ketika bikin gambar dia nggak bisa. Tapi kalau di luar, Anda lihat kurikulumnya, basicnya itu yang gambar. Gambar tangan. Oke. Jadi ya nggak ada masalah juga sih. Artinya hasil akhirnya tetap ada karyanya. Cuma kalau dari sisi keilmuannya sih, Anda lebih condong dengan harus bisa hand drawing gitu loh. Harus bikin basicnya dulu. Gitu. Benar. Jadi memang kalau basic itu kan dia tertuang di kertas dulu ya, baru dia naikkan di komputer gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti orang yang hand drawing dia nggak bisa untuk ini, dia tidak bisa disebut seorang seorang animator, nggak gitu juga ya Mas? Nggak juga, animator kan ketika orang bisa menggambar terus gambarnya juga bukan satu gambar aja, tapi menggambar yang seolah-olah bisa bikin sesuatu itu bergerak. Kalau kita lihat secara ini kan hasilnya di video itu udah disebut animator. Kalau cuma gambar aja jadi ini pelukis ya, seniman kayak gitu-gitu ya. Masya Allah. Coba Anda mau lihat lagi webnya Studio Satu Jari. Kemarin tuh Anda sempat lihat beberapa logo yang antum support ya Mas. Nah, coba ke servisnya mungkin Mas. Servis ya. Oke, kami berikan solusi usaha strategi. Oke, ke bawah coba. Nah, ini coba ini kan ini explainer antum ya terkait dengan branding ini lebih ke branding strateginya. Oh, dia tuh bisa akhirnya di brand identity, video, brosur atau website gitu kan. Coba ke bawah deh. Anda mau lihat mana ya? Di bawah lagi. Ini motion. Ini antum juga bikin motion juga ya Mas ya? Iya, motion itu motion itu sebenarnya video dan animasi. Oh, oke. Cuma ini bahasanya kan memang agak ini ya, orang awam mungkin nggak tahu juga ya. Coba ke bawah klien. Nah, kok ada Hijrah Institute ya? Pernah bikin apa dengan Hijrah Institute? Ada mau tanya dikit Kok tahu itu? Karena salah satunya juga Mas Haryanto juga teman Ana, terus Mas Saiful juga teman Ana juga. Pernah bikin konten di HI? Udah lama ya. Atau antum dulu Hijrah Institute jangan-jangan? Enggak. Malah Ana itu baru ketemu, Masya Allah. Qadarullah itu baru ketemu orangnya pas hari affair kemarin. Mas siapa? Mas Saiful? Mas Saiful kalau nggak salah itu. Agak gemuk kan ya? Iya, kayak antum gitu. Malah. Mas Kur, Evan. Siapa ya? Ana yang dulu sempat ini gini. HI. Masya Allah. Itu 2019 kalau nggak salah itu. Iya. 18 atau 19 ya. Antum yang bikin poster-posternya? Bukan, bikin animasi. Bikin animasi. Wih, luar biasa. Iya, Anda pernah lihat animasinya Hijrah Institute juga. Terus di Surabaya Mengaji kan aku juga lihat Mas Kurniawan, coba ada Mas kontennya beliau bikinkan mana ya? Di YouTube atau di Nggak, di sini juga ada. Ada ya. Di worknya itu. Worknya coba di work kanan. Oke, di bawah coba. Terus bawah lagi. Terus di bawah lagi. Nah itu Surabaya Mengaji. Coba klik yang itu Mas. Surabaya Mengaji. Oke. Ini menarik banget ini Mas. Masya Allah nih. Coba terus bawah terus. Mana ya? Nah itu bisa di play kan?
di YouTube ya. Nah ya itu. Nah, oke, bicara soal animasi ya. Berarti kan kita bicara ini kan, apalagi antum sudah bikin animasi terkait dengan agama ya Mas ya. Apa sih dulu yang mendasari antum untuk bikin animasi untuk agama ini tuh Mas? Maksudnya pernah mendapat inspirasi atau apa, terus bisa dikatakan, atau memang ada permintaan klien nih baru antum gerak, atau dari awal dulu gimana terkait animasi? Karena bisanya dulu cuma animasi. Oh gitu. Jadi gini benernya kan bukan gitu aja sih Mas. Ana bisa gambar. Terus Ana alhamdulillah sama Allah mudahkan untuk ngaji, untuk mengenal masalah hukum-hukum gambar segala macam. Ana dulu pernah ngajarin teman-teman untuk bisa gambar, untuk bikin animasi. Dan Ana juga pernah menyebarkan konten-konten yang berbau animasi itu. Dan itu masih umum, masih ada hal-hal yang dilarang itulah. Tinggal ini waktu belajar agama dulu kan caranya gimana tobatnya dengan ini. Ya kita mengcounter itu semua. Jadi dulunya saya ngajarin orang, sekarang gimana caranya saya harus mengajarkan orang yang sesuai syariat ini. Saya harus ngasih tahu, saya harus menyebarkan. Ini loh, harusnya itu yang saya buat dulu itu keliru. Ini yang harusnya seperti ini animasi itu. Dan Ana waktu itu emang cenderung pengen banget bikin animasi dakwah. Waktu itu Ana di Jogja itu ya Ufit ya, waktu itu masih Ufit itu, cuma belum nggak sempet kerja di sana juga, nggak sempet ikut berkonten di sana. Ya Ana masih jalan sendiri. Ya, jadi tinggal gimana caranya Ana bikin animasi dakwah. Qadarullah pas pindah ke Surabaya, Ana dikenalkan beberapa teman, Ana ngabarin si Mas Reza ya, sahabat ngaji itu. Ya, alhamdulillah Ana diberi kesempatan untuk bikin konten animasi seperti ini. Keren loh gitu. Mas, Masya Allah ini. Masya Allah Mas. Ya ini kan animasi itu kan sebenarnya memudahkan orang ya, membuat orang tertarik. Pertama kan mungkin itu ya Mas, membuat orang tertarik, terus memudahkan orang untuk menganalogikan mungkin dalam pikiran dia. Oke, kayak ini adab makan, bismillah, antum memasukkan di situ ada info-info tentang aktivitas makan dan sebagainya gitu kan. Ini luar biasa. Ini kayak gini buat gini lama nggak? Kalau yang ini sendiri 1 jam? Sempet nggak mungkin lah ya. 1 jam dikali Sulapan lah sejam. Oke. Ada ini sempet minta bantuan temen juga. Jadi 2 orang bagian ya ilustrasi lah. Karena Qadarullah waktu itu ilustrator juga ya. Iya. Karena Qadarullah waktu itu Anda juga ada klien lain juga. Jadi ya harus double. Berarti job. Aset orang yang bikin, antum yang animatorkan gitu ya? Aset-aset kayak gambar-gambar. Beberapa. Jadi ya siapa yang bisa, tapi yang pasti animatornya Ana. Tapi yang gambar-gambar ini kita berdua. Oke. Dan style-stylenya ya tetap dari arahan Ana. Ana bikin stylenya kayak gini. Ya tolong dikerjain. Tapi gambar-gambarnya apa gitu. Wah, Masya Allah nih, luar biasa. Nah itu Bang Pacet juga ya? Iya. Iya, kemarin ketemu Pak Azwar juga. Kayaknya mau diundang sini aja Pak Azwar. Udah pernah kesini. Beliau udah pernah kita podcast. Cuman bahas tentang properti rumah. Bisnis beliau kan luar biasa. Bapak satu itu nih. Oke. Kan animasi itu kan banyak juga ya Mas ya. Explainer juga yang Anda tahu tuh ya. Maksudnya untuk menjelaskan ke klien terkait dengan mungkin ya kita bilang tutorial yang animasi itu kan juga masuk ke animasi gitu kan. Ini termasuk explainer juga kan? Oh iya. Kan menjelaskan. Iya ya. Masya Allah, berarti memang kita ini perlu ya Mas untuk memberikan animasi ini, maksudnya di zaman sekarang ini penting ya untuk memberikan kemudahan orang untuk mengetahui sesuatu. Menurut antum gimana Mas? Kalau dibilang penting sih media apa aja penting ya. Karena untuk memberitahu sesuatu artinya apapun informasinya yang penting itu sampai gitu. Tinggal gimana caranya konten ini menarik apa enggak. Kenapa Anda lebih memilih animasi ya, meskipun ada juga yang video yang bagus-bagus juga, tapi dalam tergantung ininya sih dibilang ya kayak tensinya ya. Jadi kalau makan
kita dalil-dalil gini kan, kalau kan video mungkin orang udah biasa. Dan menggunakan animasi ini apa namanya sesuatu yang nggak bisa kita buat di live shoot, itu bisa kita kembangkan di sini. Dan kemudian pasti lebih menarik gitu loh. Lebih menarik dari segi warnanya, dari segi pergerakan animasi segala macamnya, itu bisa lebih menarik. Dan kita nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja kan, ngerjain di komputer aja. Ini pakai Blender ya Mas? Enggak, ini 2D Mas. 2D itu kita pakai Krita open source, painting, software painting, software gambar. Untuk animasinya di After Effects. Animasinya pakai After Effects ya. Oh iya, Masya Allah. Oke, Masya Allah, ini luar biasa nih. Ana dapat insight baru nih dari antum Mas Kurniawan. Apa sih harapan antum ke depan untuk Studio Satu Jari ini? Apa ada target besar besok yang antum mau bikin atau gimana? Ya simpelnya sih Ana bikin apa ya, sebagai brand agency yang secara syariat kita bisa berkembang banyak dan dikenal. Ya bukannya di Indonesia aja sih, mungkin bisa keluar juga, karena saya harap klien-klien luar juga paham. Yang di Oman itu juga sempat bikin konten Valentine, bikin ini. Ana bilang, alhamdulillah ya, Ana beranikan diri, Ana kasih link-link dalil dari Islam QA itu. Kan akhwat kan ya, kliennya itu kan akhwat. Terus ini kita nggak boleh nih, gini. Itu ada ininya, dalilnya, maaf ya. Tapi kalau misalkan nggak mau ya monggo gitu. Artinya orang luar juga bisa lah kita siarkan juga masalah agama juga. Jadi ya macam lah kayak graphic branding lah. Kayak graphic branding. Dan apa namanya, banyak studio agensi itu yang ya apa namanya, kontrol mereka belum mengenal syariat, dan bahkan non muslim itu besar. Kenapa kita yang muslimnya banyak, kenapa nggak kita yang kembangkan gitu loh. Seperti itu sih. Benar banget Mas Kurniawan, aku setuju. Terakhir untuk bilang memang dunia dakwah itu kan luas ya Mas ya. Maksudnya dari apa yang antum kerjakan, antum berikan edukasi ke orang, itu bagian juga dakwah gitu. Ya media terkait dengan dan sebagainya, kita bisa mengenali orang terkait dengan dakwah ini semua dari segala sesuatu yang kita bilang ya 360 derajat, dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi tuh ya kita bisa mengedukasi dia tentang dakwah. Benar-benar. Masya Allah luar biasa. Terkait dengan call to action, kalau orang mau mengunjungi Studio Satu Jari kemana? Kalau mengunjungi di Surabaya, Jalan Tugu Pang Barat 8 nomor 7. Tapi kalau mau menghubungi bisa melalui Instagram. Di situ ada campsite.bio garing Studio Satu Jari. Di situ ada nomor WhatsApp, ada link-link portfolio kami dari YouTube, Instagram ada juga. Oke. Kalau Instagramnya tadi @studio Satu Jari. Masya Allah Mas Kurniawan, terima kasih banyak nih untuk waktunya ya, antum sudah menyempatkan untuk hadir di Pondok Pesantren Al Furqan Al Islami, sudah mengunjungi Al Furqan TV, studio sederhana kami yang Masya Allah sederhana. Ya, Ana sangat berharap antum-antum semua yang kreatif di bidangnya, yang juga ikut berkutat dalam dunia dakwah ya, karena Ana sangat appreciate banget sama teman-teman di Surabaya, khususnya di Sidoarjo dan sekitarnya juga, dan di Malang, yang memang mereka mau mempunyai keahlian mereka tertentu. Kayak antum nih sebagai animator bisa menuangkan keahlian antum juga untuk mensupport dakwah ini. Makanya Ana mengundang antum ini suatu kehormatan bagi kita semua. Masya Allah. TV bisa datangin antum ini luar biasa. Masya Allah. Jazakumullah khairan Mas Kurniawan. Semoga rencana antum, usaha antum nih Allah mudahkan, Allah rahmati semua ya Mas ya. Amin. Ya, semoga semakin berkembang Studio Satu Jari. Dan kita berharap next kita punya project yang bisa kolaborasi. Harus. Masya Allah nih. Kalau kita sama-sama di bidang media audiovisual, itu pastilah harus bisa dikembangkan. Karena kemarin juga sempat ngobrol sama Ustadz Saputra. Oh ya, Ustadz Saputra. Itu sempat ngobrol masalah media, ada apa namanya, Z Channel. Iya, kemarin beliau kesini loh. Ustadz Saputra. Terus itu nunjukin kayak Z Channel, pernah tahu antum ya, Z Academy di YouTube. Kayaknya pernah dengar tapi belum pernah lihat. Kita bisa lah bikin seperti itu. Dengan kemampuan kita seperti ini, insya Allah kita bisa mengembangkan lebih bagus lagi lah dakwah sunnah ini.
betul. Kita punya studio memang masya Allah kayak gini. Teman-temannya juga secara skill juga mumpuni. Kenapa nggak kita bikin yang lebih bagus lagi gitu? Kita kekurangannya di situ untuk dibandingkan dengan media-media lain yang notabene jauh dari agama lah, tapi kita masa yang kenal ini harus bisa lah. Benar, Anda setuju banget gitu loh. Jadi memang kita ini memang perlu untuk semangat ya, maksudnya ya bolehlah kita mengejar dunia dengan keahlian kita, tapi tetap harus kita sisihkan ya kan, kita sisihkan, kita wakafkan lah ceritanya. Kita punya ilmu ini wakaf loh, ya kan. Wakaf itu kan berarti intinya kita berikan dengan cuma-cuma, yang mana di situ memang fokus untuk dakwah gitu kan. Berarti itu wakaf. Nah, memang kita perlu untuk mewakafkan diri kita ini untuk perkembangan dakwah nih. Kayak orang-orang kayak antum nih, masya Allah luar biasa, sangat mensupport sekali dunia dakwah. Tapi Mas Kurniawan, sekali lagi makasih banyak nih atas kunjungannya. Semoga apa yang antum bagikan di sini ya, konten kita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada. Demikian tadi podcast kita bersama dengan Mas Kurniawan dari Studio Satu Jari. Masya Allah, beliau banyak memberikan kita explainer atau penjelasan tentang membangun branding, pentingnya digital marketing, sampai beliau ini bagian daripada seorang animasi yang pentingnya sekarang di zaman sekarang sebuah animasi. Jadi bagi Anda semua yang mungkin saat ini seorang owner UMKM yang kebingungan untuk mencari atau ingin membranding atau ingin menjual produknya, atau kita katakan ingin membangun sosial media, silahkan datang ke Studio Satu Jari di Surabaya. Tadi beliau sudah sebutkan di kantornya, WhatsApp-nya juga, dan sosial medianya. Insya Allah akan membantu Anda, karena tidak hanya sekedar menjual ya, beliau akan juga membantu untuk memberikan seorang konsultan juga kayaknya nih beliau ya, terkait dengan branding di dunia digital marketing saat ini. Tapi silahkan bagikan konten yang baik ini, konten yang bermanfaat ini ke sanak saudara Anda, ke halayak ramai semua, agar konten yang baik ini diterima juga oleh masyarakat dan tersebar ke semuanya. Dan juga jangan lupa selalu dukung Al Furqan TV dengan like dan subscribe sosial media kami, dan juga jangan lupa download, kita punya Al Furqan TV di Play Store. Tapi barakallahu fikum sekali lagi ke Mas Kurniawan semua juga, dan juga pada tim semua Studio Satu Jari, dan juga kami Al Furqan TV mohon izin undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Mas. Pasti bermakna, pasti berfaedah. Podcast Syar'i Al Furqan TV.